Kanjeng Nabi Muhammad, Maulid dan Maulid. Dan kita bukan hanya memperingati kelahiran Muhammad bin Abdullah Silap, tapi tentang kelahiran Muhammad Cisiri, Muhammad Panjalu, Muhammad Garut, Muhammad Bandung. Lahirnya kemuhammadan di dalam diri. Jika kita talqin adalah kelahiran kedua, lahirnya kemuhammadan di dalam diri kita, dan kita dibiasakan untuk ikut kepada penerus dan pewaris Nabi Muhammad SAW. Itu penting dicatat kita semua. Kedua, Rasulullah SAW membuat prediksi dalam salah satu kalam suci beliau. Sabda beliau, sayati sanawatu wada'atu yusaddaqu fihal kadhib wa yukaddabu fihi shadiq wa yurtamanu fihal qa'im wa yukhawanu fihal amin. Beliau membuat prediksi akan tiba suatu masa tahun di mana masyarakat membenarkan para pendusta dan mendustakan orang-orang yang membawa kebenaran. Akan tiba tahun-tahun di mana mereka mengimani, mempercayai orang-orang yang pengingkar ajaran dan mengkhianati, mengingkari orang-orang yang nyata-nyata al-amin, orang-orang yang terpercaya. Jadi prediksi Kanjeng Nabi Muhammad akan tiba waktu itu, tahun-tahun di mana nu benar disalahkan, nu salah dibenarkan. Nu benar ditinggalkan, nu salah ditinggalkan, dituturkan. Kita adalah penyaksi sejarah di era sosial media ini, era di mana harus informasi, komunikasi tersebar dengan cepat dan luas melalui jaringan media sosial. Bagaimana perjuangan Guru Agung yang kita semua menjadi kepanjangan kaki tangannya, menyebarkan benarnya ajaran la ilaha illallah, dan pilihan kita mengekspresikan keyakinan kita antara yang bermerah putih ria. Kita saksikan sendiri kita didustakan dan dihujat, disesat-sesatnya. Salah satu postingan yang saya buat pada tanggal 1 Agustus 1 September 2024, satu postingan saja di salah satu platform media sosial sudah disimak 200.000 penonton. Yang menonton tayangan itu 200.000 penyimak sertiden acara kita di Istiqlal.
90% komenannya Masya Allah negatif. Di 200.000 viewers, 1.900.000 viewers, di antaranya komen-komennya satu, menyesatkan pelaku ibadah itu. Yang kedua, menuding kita adalah kelompok yang tasyabuh, menyerupai kaum Nasrani. Ketiga, sudah mengubah wajah masjid dengan nuansa gereja. Sementara kita lihat begitu riuhnya, termasuk Bapak pimpinan negara kita menyambut dia yang mengenakan putih-putih. Anu merah putih dianggap, putih-putih disambut oleh. Lucunya itu, kita yang bermerah putih dianggap menyerupai kaum Nasrani. Jebul teh putih-putih di mana tasabuh? Sejak kapan merah putih monopoli milik agama tertentu? Ya memang inilah bukti bahwa netizen Indonesia itu benar kata survei bahwa netizen Indonesia itu terjulid se-Asia. Ya. Sekarang benar-benar ngalami, oh iya. Komen dulu baru mikir. Yang penting komen. Tidak melihat dulu bukti. Nah, ya, kita semua jangan ikut-ikutan kelakuan yang mempertontonkan kebodohan. Tapi mungkin ini memang zamannya gitu. Ya. Bahkan maaf di kalangan kita ada yang ikut-ikutan menyambut, bukan kalangan masyarakat Muslim bawah, para pemukanya ikut mencium jidat Bapak bagus. Sebagian ada yang ikut cium tangan. Nah itu yang kayak gitu justru. Itulah yang disebut dengan mendustakan yang benar dan membenarkan orang yang dusta. Prediksi. Jadi sekarang nyata kelihatan. Nah, kita semua tetap tegak lurus garis merah putih. Makanya di beberapa tempat saya pernah menyampaikan itu. Mau ikut yang merah putih atau yang putih-putih? Pengesal di Istiqlal sampai nantang. Kalau nggak mau ikut merah putih, silakan tuh ikut yang putih-putih itu. Dan jangan suka ikut-ikutan ikut yang putih itu Bapak Suci. Ada itu komen. Selamat datang Bapak Suci. Itu Bapak Sucinya. Sebelah itu. Bapak Suci, Bapak Suci. Bapak Suci kita. Dan juru selamat kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan penerus pewarisnya yang sekarang ahli silsilah nomor 38, yaitu Syekh Muhammad Rasulullah. Dan itulah yang mesti kita gaungkan. Dan kita semua di era sosial media, battlegroundnya, wilayah perangnya itu di sosial media. Makanya sekali lagi ini pada cinta kesun jiwa,
yang pernah saya sampaikan dulu tahun lalu. Jangan cuma jadi viewers atau scroller, nggak boleh cuma nonton gitu, nyekrol atau media sosial. Syukur ikut-ikutan konten positif. Syukur kalau kita menjadi konten kreator yang isinya menyampaikan pesan-pesan dakwah dari dulu ke dulu. Apa susahnya sih memposting wajah guru kita, pilihan foto yang bagus, quote-quote-nya banyak tersebar di sosial media. Pemirsa banyak menyampaikan di berbagai kesempatan sohbah maupun di kesempatan manakib. Coba semua ikhwan menjadi konten kreator, karena medium dakwah kita, jihad fisabilillah kita, ya disampaikan oleh bangsa sekarang wazul fikr, perang saraf, sudah nggak perang fisik lagi, perang opini. Siapa yang menguasai media, dalam hal ini media massa, media sosial, maka dia yang akan memenangkan pertarungan tentang definisi kebenaran. Jangan kalah keyakinan kebenaran kita dengan fabrikasi persepsi kebenaran yang disebarkan oleh orang-orang. Kita miris, ya. Kalau konser artis-artis luar begitu ramainya, tapi pas menatiban sepi, pengajian sepi. Nah, kita nggak mau sepi. Nah, terkait dengan kita mengekspresikan keyakinan tentang bermerah putih, sampai tadi pagi kita mesti berbangga dan ikut, sejatinya ikut meneladani. Pak Marsal sampai hari ini masih menunjukkan bahwa beliau masih minum air merah putih. Tadi sebelum subuh beliau melihat, kita semua jadi malu ya. Bayangin, hampir setahun lalu, berarti sudah hampir setahun Buradung mengajari dan memberi teladan kepada kita, kalau mau sehat minum siraya dimasukkan ke dalam botol yang di dalamnya ada merah putih. Jadi selain yang pokok, dikir, Pataman, Manakiban, Selasa Sunat, laku seperti itu, aduh, itu next level itu tibanya. Bahkan terkait dengan merah putih ini, kemarin di Jagat Aras, Manasa memerlukan di lehernya kain merah putih. Ketika dibentangkan, ternyata yang dibentangkan adalah kain yang akan kelak digunakan untuk beliau ketika habis kontrakan. Nah, tapi penting nih tentang ini. Mana ya? Saya itu kemarin bawa. Mana? Terus ini tentang merah putih next level. Sudah sejak tahun 2021 saya sudah sama istri sudah menyiapkan ini seperangkat alat modal. Tapi ini mesti rubah ini. Jadi ini seperangkat alat meninggal dunia. Satu apa ini? Ayo. Dua, nih. Biasanya untuk apa ini?
Biasanya apa? Jadi ini ada, jadi satu paket ini di dalam apa namanya koper, satu di sabotase malaikat doyun. Oke. Jadi sejak 2021 waktu itu kan musim-musim Covid ya. Sudah menyiapkan ini. Bukan takut Covid juga, tapi memang sudah harus siap aja. Ya, terus awas sih, pada di rehat, mikna. Nah, iya seperangkat isi nanti kapas gembalut, boe, kain kapan, kapur barus, apa? Boe seperangkat ini. Jadi nggak mau nyusahin judulnya. Satu, nggak mau jadi. Ini dalam rangka siap apapun diberangkatkan oleh pengusaha. Jadi habis kontrakan sudah sedia. Nah, ada dua di sini dan di Jagat Alas, sama Ambu Jagat juga. Nah, sekarang mulai pengusaha kita diajarin agar kain kafannya tidak putih-putih, tapi merah putih. Nah, ini kesempatan buat yayasan dan semua harus satu pintu. Order kain kafan melalui yayasan. Nah, ukurannya terserah. Nanti mungkin ada all size. Makanya kalau gede-gede teh awak kayak kadunya. Nah, terkait dengan kesiapan kita jika habis kontrakan, suka ingat apa yang disampaikan oleh Guru Agung. Tahun 1970 Abah Anom suka ngirim pel. Kemana Abah Anom ngirim pel? Yaitu nginteli kalau Guru Agung Abah Laos ceramah manakib di mana-mana. Jadi meskipun ada pendengaran batin, tapi Guru Agung Abah Anom perlu mendengar konfirmasi lahiriah dengan gawas ngomong apa kepada Ikhwan. Salah satu yang tahun 1970 itu yang sering disampaikan oleh Anwar Sahabat waktu itu ajaran gawas adalah jangan mikirin orang yang akan nganterin jenazah kita. Ulah mikiran, kira-kira begitu ya. Ulah mikiran sahan mereka nganterkeun jasad orang ka kuburan, tapi pikirin siapa yang akan mengantarkan ruh kita ke hadapan Allah. Gitu. Nah, ceramahnya itu sampai ke telinga Guru Agung Abah Anom, dan komentar Abah Anom adalah komentar guru yang bangga.
geus tarik geus jauh lompatna Bos. Jadi itu ekspresi kebanggaan dari Abah Anom kepada Ajengan Gaus. Nah, kita tentu saja kalau urusan itu mah sudah selesai gitu ya. Kita sudah punya, sudah dihantarkan oleh Guru Agung ke hadapan Allah. Sudah tidak bikin itu, maka sekarang pamersa nyimetan tentang lamun uang mengurangi pihak kontrakan. Di antaranya nyiapkan seperangkat alat modal seperangkat alat untuk kita nanti berpulang. Nah ini kaitannya dengan merah putih hanya lagi. Maka saya memberi teladan kepada kita sejak sekarang sudah menyiapkan di mana kita akan dibaringkan. Karena dibaringkan di sini kata Bang Hasan, ini di kiri ulul albab itu salah satunya adalah kita ketika berbaring dikir. Nah dikir kapan kita berbaring itu? Ya ketika kita diletakkan di liang lahat. Pak Iwan sudah tahu kan gimana letak posisinya. Meskipun kalau udah membicarakan itu pengesap, bisa kita, ya pengesap sudah menyiapkan di mana kelak beliau dibaringkan bekasnya. Nah terkait dengan di mana kita akan dibaringkan pembaringan terakhir kita, Abah Mus berpegang pada ajaran dari gurunya, itu apa ini? Ingin makam ya Pak, memilih tempat makam itu untuk pajaratan, nambah pajaratan, ya harus selesai. Untuk menambah keziarahan. Jadi pilihan di sana itu dalam rangka mengamalkan ajaran itu, menambah paziarahan, tempat ziarah. Kita. Nah, jadi kita sekarang tertib nyimetan ruh urang saya diajarkan ke urang. Takin dan istiqomah dikit. Kita sudah muayyanah bersama. Nah, nyimetan tentang itu. Bapak Ibu sudah tahu gimana cara membayar kontrakan di Bahaya ini? Belum? Saya juga sudah pilih satu lahan lokasi di Jatikarang. Maunya di dia, terus saya gambar yang duaan, yang istri lokasi, terus digambar ya lokasi di sebelah dia, menerangkan ya. Kahoyong nama, pagi gigi satu Mau naik pagi gigi sama tersate, maksudnya ini gigi. Sok kewot kandungin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah seorang yang menikmati posisi beliau dibaringkan di samping Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kisah masyhur sekali dikisahkan oleh Sayyidina Ali, karena hanya Sayyidina Ali lah yang menyaksikan prosesi bagaimana interaksi Sayyidina Umar ketika di Makkah gitu ya. Setelah Sayyidina Umar waktu sakitnya, Sayyidina Umar itu memohon kepada Siti Aisyah, "Neng, jika berkenan saya nanti ingin dimakamkan di samping ayahanda, karena yang minta khalifah, maka Sayyidina Aisyah mempersilahkan." Jadi sebagai bentuk menjawab wasiat, akhirnya diperkenalkan di Sayyidina Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Setelah selesai pemakaman, semua
para sahabat pulang, yang tinggal jongkok di atas kuburan hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, disitulah Sayyidina Ali menyaksikan interaksi obrolan dalam kisah tersebut ketika Munkar Nakir datang kepada Sayyidina Umar dan menyanyi Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ketika ditanya itu sederhana. Kalau menurut siapa Tuhanmu? Ditanya itu Sayyidina Umar malah nanya balik tuh. Malaikat Munkar, kalau kamu Tuhannya siapa? Nah, ketika man Nabi Yuka, Sayyidina Umar jawab, ayahnya tidak tinggal lihat di samping gue siapa? Nah, kira-kira seperti itulah kalau nanti dibandingkan gitu. Ya, seandainya ada Munkar Nakir datang gitu, menunjukkan pokoknya kan dia terus ke dia gitu. Itu mengapa ingin sekali nanti bisa dibandingkan dengan sampingan mau dijaga jauh dari itu cerita temennya saya aja kan itu. Jadi pajak apa? Ini peziarahan. Kurang perlu pede, siapa tahu ya, atau untuk para ikhwan keluarga kita nyaman ketika datang menziarahi kita. Ulah terpede. Ya. Nah, jadi sudah wasiat tentang di mana diletakkan, lalu nanti dibungkus oleh kain apa. Jadi nanti harus diganti itu paketnya. Nah, siapa yang akan menjadi supplier siap beli. Tapi udah kata pengusaha kerjakan lewat yayasan. Tapi harganya kompetitif. Nah, jadi, kaitannya dengan kepulangan pajarakan itu ya ada hubungannya dengan kemanfaatan kita. Ya, kalau kita besar manfaat terasa ketika hidup kita banyak memberikan manfaat, pasti banyak yang ingat dan lain-lain, banyak yang menziarahi. Mengapa para aulia Allah, para masyayikh makbarahnya menjadi tempat favorit untuk ziarah? Karena para penziarah merasakan manfaat mereka bukan hanya ketika masih hidup, juga ketika sudah berumur. Nah, kita semua makanya oleh Guru Agung kita setahun yang lalu dikasih doa apa? Masih ingat nggak? Allahumma ahyini ma kana fil hayat khairan li. Ya Allah, hidupkan aku seandainya hidup ini baik untuk wa amitni maka makanan maut khairan. Ya Allah, wafatkan aku, sampaikan kewafatanku adalah baik untuk Barakah Agung Al-Fatihah. Nah, ini doa ini sebetulnya doa yang orang yang percaya diri kalau masih dihidupkan masih manfaat, dan kita harus beri manfaat. Jangan sampai hidupnya yang memanfaatkan batur. Soalnya Nabi khairun nas anfa'uhum. Nah, jadi doa Allahumma ahyini makanan hayat khairan li, artinya kalau masih diberi kehidupan berarti harus berkurang. Lalu kemudian orang pendekkan umur berarti memang mau beneran di rumahnya wilayah-wilayah ini disahkan batu. Ya. Harus jadi orang-orang yang bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk ajaran. Insya Allah ya, kalau bermanfaat untuk ajaran mah
seandainya didatangi malaikat Israel gitu, pasti naruh dulu, oh saya kan masih kena manfaat, nggak pengaruh saya, karena dalam riwayat seorang murid yang akan dijemput, meskipun kita tidak akan ketemu dengan malaikat Azrail, malaikat Azrail itu diutus untuk orang-orang yang tidak mau pulang padahal udah habis kontrakan. Kalau kita mah siap kan, kapan pun dipulangkan. Nah, jadi minta izin dulu, saya worship. Nah kalau kita jadi ikhwan yang besar manfaatnya, dan ada yang mereka tidak datang, terpermasalah, oh dia mah sudah dia rajin menakibannya. Oh dia betul menyebarkan ajarannya. Gimana? Ulawaka. Dan itu benar loh. Serius. Jangan amanah. Ya lah, ulawaka. Si itu web kan udah manfaat tuh. Si itu kan sarewek menakibangnya. Serius. Demi Allah serius. Penukaran nyawa itu. Saya demi Allah jadi saksi. Guru nyawa, guru nyawa, urusan nyawa. Ditukar. Ya, 2 kali setidaknya menyaksikan ada pertukaran nyawa karena menimbang kemanfaatan dan kecintaan guru musik kepada muridnya. Yang pertama sudah tidak usah diceritakan. Yang terakhir adalah ayah mertua. Sebelum ke Eropa tuh sudah dalam kondisi kritis secara medis mah harus semua pulang karena mau perjalanan umroh ke Eropa. Dan Guru Agung dimohon oleh keluarga juga untuk bisa agar yang mertua ini bisa sehat dan mengikuti perjalanan. Saat itu juga terjadi pertukaran. Pada hari itu sehari sebelum berangkat, sehari atau 2 hari, yang ini kembali sehat, ada yang berpulang. Seorang di tanah Goreng. Anaknya, karena orang apa disalahkan kepada Bahano. Iya anak abah, cara Bahano, Kak Abah. Iya anak abah. Kenapa menghalang ya? Kalau dia bukan dajjal, tidak akan ada di sini alam sekarang. Itu di saudara. Dia penghalang, abah di saudara. Itu bukan main-main. Serius. Ya. Jadi ini topik penting bagi kita semua bagi hari ini. Buktinya Nabi Ibrahim memotong Ismail tidak jadi, jadinya gibas. Tuh. Alhamdulillah. Jadilah murid yang taat dan bermanfaat supaya kita semua senantiasa terus dipandang manusia dunia dan selanjutnya oleh Guru. Serius itu. Jadi kita semua diingatkan oleh Guru Agung untuk benar-benar menyiapkan kalau kita habis kontrakan. Ya. Dan istilahnya bukan hanya meninggalkan legacy, peninggalan yang baik, tapi juga kita belajar liwuhkeun batur.
hanya ditata harta ini wasiat lain hutang ngumpul nih wasiatkan belum dibayar wasiatkan bisa membukanya nanti kuliahnya sampainya di Sinarasa, kuliahnya di STD harus selalu tergabung kepada ahli silsilah TKM Sunan Sinarasa. Seluruh keturunan itu wajib atas seluruh anak keturunan itu untuk selalu bersambung dengan ahli silsilah TKM Sunan Sinarasa sampai yang berakhir. Itu penting. Jadi merah putih sudah next level, bukan anak peksi, tongkat, minuman, lawan, kerbungkus jasa kita. Kalau berkait semuanya sekaliannya, Al-Fatihah.